4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, itulah contoh penjumlahan. Penjumlahan itu, nak, dari kita kecil sampai kita besar, itu pasti ada penjumlahan. Bukan kita hanya di sekolah aja ada penjumlahan. Mau kita nanti ke pasar, ke minimarket, menjadi pengusaha, akan ada penjumlahan. Jadi, jangan sampai kita tidak tahu menjumlahkan. Karena itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang akan lanjut ke pelajaran tentang jam. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran kita mengenai jam. Ada yang tahu apa itu jam? Nah, Ibu. Waktu. Untuk melihat waktu. Dalam satuan jam ada detik, menit. 1 menit berapa detik? Hah? 1 menit 60 detik. Kalau 1 jam berapa menit? 60 menit, betul. Nah, sekarang Ibu sudah membawa media pelajaran atau alat pelajaran tentang jam. Nah, di sini kan kalian sudah pada tahu nih bagaimana cara melihat jam. Nah, nanti kalau dia di jarum pendek itu berarti menentukan jam. Kalau dia di jarum panjang itu menentukan menit. Kalau dia yang bergerak, ada kan lagi yang bergerak-gerak, itu dia menentukan detik. Jadi di alat Ibu ini memang dia tidak ada tentang detik, yang ada menit dan jam. Jamnya jarum pendek berupa jam. Coba Ibu kamu lihat ya, Ibu kasih tahu. Kalau dia jarum panjangnya bergerak, otomatis jarum pendeknya akan bergerak. Contoh, Ibu buatlah jarum panjangnya ini bergerak. Nah, dia akan bergerak jarum panjangnya, akan memutari sampai dia ke angka 12 kembali. Contoh dari jam 12. Ini Ibu buat dia bergerak. Ibu buat bergerak. Nah, Ibu buat di jam 1 lewat berapa? Lewat 25. Kenapa Ibu bilang jam 1 lewat 25, Bu? Karena setiap angka 12 ke 1 itu dia bertambah 5 menit. Nah, dalam waktu untuk melihat jam, kita bisa mempelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita mau berangkat sekolah, kita lihat jam, ya kan? Kita mau sholat, mau ke gereja, mau tidur, kita harus melihat jam. Kalau tidak ada jam, kita tidak bisa tahu kalau sudah pagi, siang, malam, jam berapa, kita tidak tahu. Nah, coba di sini sudah Ibu gambar tentang jam. Nah, coba lihat. Ada yang tahu jam berapa itu? Ada yang tahu? Siapa? Berapa? Jam 8 pas. Salah. Nah, berapa? 12 lewat 40. Jam 12 lewat 40. Benar, Felix. Nah, berarti Felix sudah tahu tentang jam ya, Bu? Udah pernah belajar ya? Sudah. Coba yang belum tahu, kan banyak belum tahu, Ibu kasih tahu ya. Nah, di sini kan ada jam ya kan? Udah. Jam 12 ini menyatakan dia itu jarum pendek. Di mana jarum pendek itu? Ya ialah jam. Dia jamnya seperti jarum pendeknya jam 12, berarti itu jam 12. Kalau dia jarum panjangnya menunjukkan menit. Contohnya yang di dalam Felix tadi, ini jam 12 lewat 40. Kenapa 40, Bu? Karena setiap dia bergeraknya jam ke angka 1, ke angka 2, bertambah 5 menit.
satu kelompok kita akan berdiskusi tentang jam. Tahu dijawab ya. Apa yang kamu lakukan di saat pada sekarang? Coba, ada yang tahu? Apa Dandi? Sedang belajar. Jam berapa ini? Ada yang tahu? Jam berapa Ali? Jam 10. Ada yang tahu berapa? 20 menit, Bu. 20 menit. Jadi, sekarang kita belajar jam 10 lewat 20 menit. Kan? Nah, jadi ada Ibu udah pandai berarti lihat jam. Jangan sampai kamu nanti lupa ya nak cara melihat jam. Karena jam ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada yang tidak tahu bagaimana melihat jam. Nanti disuruh orang tua. Coba Alvaro lihatkan dulu Bu, jam berapa ini nak, kata mamanya. Nggak tahu Bu, katanya. Kan kita malu. Kita udah belajar. Masa kita nggak tahu cara melihat jam ya? Nah, tapi anak ibu semuanya udah pandai lihat jam. Coba angkat tangan. Siapa yang udah pandai lihat jam? Nah, udah pandai semua. Oke, turun tangannya. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah pandai lihat jam. Tepuk tangan. Tepuk mantapnya. Tepuk mantap ya. Mantap. Mantap. Nah, karena sudah menunjukkan pukul 12 kurang 5, kita mau pulang. Ayo, doanya dipimpin oleh Alvaro. Ayo Bu, doa. Doa dimulai. Nah, sebelum pulang, Ibu mau memberitahukan kepada kalian. Kalau pulang langsung pulang. Jangan ada main. Jangan singgah-singgah ke rumah teman. Nggak boleh ya, Ibu ya? Iya, Bu. Berbahaya. Nanti orang tua kalian khawatir. Kalau walaupun belum dijemput, ditunggu di sekolah dulu ya. Kalau belum dijemput, kabari Ibu. Bu,